Hai teman-teman, yuk kita belajar tentang perkembangan sosial emosi pada masa dewasa. Jadi, tahap ini dibagi menjadi tiga, yaitu tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir. Pertama, kita bahas yang awal dulu nih teman-teman. Jadi, pada masa perkembangan sosial emosi dewasa awal, akan terjadi perubahan stabilitas emosi yang dimulai dari masa kanak-kanak, yang meliputi temperamen dan kelekatan. Temperamen sendiri adalah perilaku dan karakteristik respon emosional yang sifatnya individual. Di masa dewasa awal, sebagian besar orang lebih memperlihatkan sedikit perubahan suasana hati dibandingkan ketika mereka masih remaja. Mereka juga lebih terlihat bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Sedangkan, kelekatan yang terjadi pada masa dewasa awal, seseorang akan memutuskan untuk dekat atau jauh dengan orang lain menggunakan batasan-batasan tertentu yang membuat mereka merasa aman. Selain itu, ada juga perubahan yang terjadi dengan ketertarikan terkait rasa cinta dan relasi yang akrab antar individu di masa ini. Seseorang di masa dewasa awal akan memiliki keterbiasaan dan kesamaan. Keterbiasaan yang dimaksud di sini adalah seseorang yang sedang menjalin sebuah hubungan dengan orang lain cenderung memiliki sikap, nilai, gaya hidup, serta daya tarik fisik yang menyerupai satu sama lain. Terkait dengan sifatnya, seorang wanita yang sedang berada pada masa dewasa awal cenderung tertarik dengan pria yang penuh perhatian, kejujuran, dapat diandalkan, baik hati, dan berpenghasilan yang baik. Sementara pria cenderung menyukai wanita dengan sifat seperti berpenampilan menarik, terampil memasak, dan pandai berhemat. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk cinta pada masa dewasa awal. Bentuk-bentuk cinta pada masa dewasa awal berkaitan dengan keintiman dan persahabatan. Menurut Erikson, keintiman di sini berkebalikan dengan isolasi, di mana jika seseorang ini gagal menjalin relasi di kelompoknya, maka ia akan menarik diri dan lebih memilih untuk menjauh. Inilah yang disebut dengan isolasi. Selanjutnya ada persahabatan. Di masa dewasa awal, memberikan kesempatan untuk menjalin persahabatan baru dengan pola perbedaan gender seperti berikut ini. A. Pola persahabatan antar wanita. Pola persahabatan antar wanita adalah membuka diri, memberi dukungan, dan bersifat luas serta dalam. Jadi jika dibandingkan dengan pola persahabatan antar pria, pola persahabatan antar wanita ini akan lebih intim. B. Pola persahabatan pria. Pola persahabatan antar pria adalah menjaga jarak, memberikan informasi yang berguna, kurang menceritakan kelemahan, ingin solusi praktis namun tetap kompetitif. C. Persahabatan antara pria dan wanita. Persahabatan antara pria dan wanita adalah memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai aktivitas masing-masing yang berkaitan dengan perasaan, minat, dan karakteristik, serta sering terjadi perbedaan ekspektasi dan rawan terjadi ketidakjelasan pada hubungan persahabatan antara pria dan wanita ini. Saat seseorang menginjak usia dewasa awal, seseorang yang memiliki saudara kandung akan merasa bahwa saudaranya itulah sahabatnya. Ia akan jauh lebih terbuka dalam menceritakan tentang harinya tanpa keraguan seperti seorang remaja. Nah, setelah itu, pada masa ini, orang dengan usia dewasa awal cenderung banyak yang hidup melajang atau singlehood. Hal ini dikarenakan kecenderungan untuk menunda pernikahan dan tingginya angka perceraian. Biasanya mereka fokus untuk mengembangkan karirnya dulu dan ingin menjalin relasi yang lebih luas dengan orang dewasa lainnya. Dampaknya adalah banyak yang terjadi kohabitasi di mana gaya hidup ini menormalkan seseorang dengan ketertarikan seksual dapat hidup bersama dan melakukan hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan. Hal ini mungkin sudah dianggap wajar di barat, namun untuk kita yang hidup di timur, gaya hidup seperti ini masih dianggap sangat tabu.
Dan pada usia dewasa awal ini, seseorang banyak yang memutuskan untuk menikah. Di masa ini, usia pernikahan semakin meningkat karena keuntungan menikah adalah tercapainya kesehatan fisik dan mental yang lebih baik dan kehidupan yang lebih panjang. Selain menikah, pada masa perkembangan emosi ini, sayangnya seorang pasangan akan lebih mudah memutuskan untuk bercerai juga. Pasangan yang bercerai biasanya disebabkan oleh masalah psikologis yang menyebabkan ketergantungan alkohol, kekerasan domestik, dan ketidaksetiaan. Selain itu, pembagian tugas rumah tangga tidak adil juga menjadi pemicu retaknya hubungan pernikahan, dan dapat disimpulkan bahwa mereka bercerai bisa mengalami kecemasan dan kesulitan memulai relasi baru dengan orang lain. Namun, perlu kita ingat bahwa seseorang yang telah menikah dan bercerai juga dapat menikah kembali. Hal ini juga sering terjadi pada masa dewasa awal. Nah, pada saat ini pria cenderung lebih cepat menikah kembali dibanding wanita. Salah satu alasannya adalah keadaan finansial seorang laki-laki cenderung lebih baik daripada wanita. Dan yang terakhir adalah perkembangan sosio-emosi dewasa akhir. Erikson menjelaskan pada tahapan perkembangan integritas versus keputusasaan yang meliputi 1. Refleksi terhadap masa lalunya, tinjauan yang positif atau menyimpulkan bahwa hidup individu tersebut tidak dijalani dengan baik. 2. Jika kehidupannya dilewati baik, akan merasa puas atau integritas. 3. Jika kehidupan yang dilewati negatif, berarti lintasan kenangan hidupnya negatif, akan mengakibatkan keputusasaan. Kemudian, pada tahap akhir ini, kepribadian berkaitan dengan resiko kematian pada orang-orang lanjut usia. Sebuah studi longitudinal terhadap lebih dari 1.200 individu selama 7 dekade mengungkapkan bahwa 5 faktor besar kepribadian dari kehati-hatian atau conscientiousness dapat memprediksi resiko kematian yang lebih tinggi dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa akhir. Selain itu, dewasa akhir di hampir seluruh masa dewasa, penghargaan diri laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan penghargaan diri perempuan. Lalu, partisipasi sosial oleh orang-orang lanjut usia seringkali tidak memperoleh dukungan karena adanya ageism. Laki-laki cenderung memiliki stereotip yang lebih negatif terhadap orang lanjut usia dibandingkan perempuan, yang memperlihatkan bahwa bentuk yang paling sering dijumpai adalah tidak menghormati lanjut usia. Baik, selanjutnya saya yang akan menerangkan tentang relasi keluarga dan sosial. Ada keragaman gaya hidup, hubungan lansia dengan anak dewasa, persahabatan, altruisme, dan kerja sukarela. Keberagaman gaya hidup lanjut usia dapat dilihat dari kepuasan akan pernikahannya. Orang lanjut usia menganggap pasangannya lebih ramah daripada orang parubaya. Individu yang menikah atau memiliki pasangan di masa dewasa akhir biasanya lebih bahagia dan hidup lebih lama dibanding mereka yang hidup sendiri. Hubungan lansia dengan anak yang telah dewasa merupakan bagian penting dari jaringan sosial orang-orang lanjut usia. Orang lanjut usia yang memiliki anak cenderung menjalin lebih banyak kontak dengan anak saudara dibandingkan dengan orang lanjut usia yang tidak memiliki anak. Anak-anak perempuan yang telah dewasa lebih terlibat dalam kehidupan orang tua daripada anak laki-laki, karena perempuan cenderung sering membantu pekerjaan rumah. Persahabatan baru di masa dewasa akhir tidak terlalu dipaksakan, meskipun beberapa orang dewasa mencari persahabatan baru, terutama setelah kematian pasangannya. Ketika memasuki usia lanjut, orang-orang cenderung memilih kawan dekat daripada kawan baru. Dan poin yang terakhir yaitu altruisme dan kerja sukarela. Terdapat suatu persepsi umum bahwa orang-orang lanjut usia sebaiknya dibantu, bukan membantu orang lain. Namun, penelitian mengungkap bahwa orang lanjut usia yang selalu merasa tidak berguna untuk orang lain beresiko lebih tinggi terhadap kematian dini. Proses masa tua
dianggap berhasil apabila melibatkan penghayatan bahwa seseorang mampu mengendalikan lingkungannya, seperti diet yang tepat, gaya hidup yang aktif, stimulasi dan fleksibilitas mental, keterampilan coping dan positif, serta relasi dan dukungan sosial yang baik. Sekian dari kelompok kami, semoga penjelasan yang kami berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.